Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'u wa khairul khata'in at-tawwabun. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatid, para hujjaj yang insyaallah dirahmati oleh Allah, aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer yang saya muliakan, sahibul musibah yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam yang mubarakah ini atas izin Allah kita dipertemukan dalam suasana ziyadatul doa, kirim doa untuk almarhumah yang ke-40 hari malam ini. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah. Keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Alhamdulillah dengan sabarnya bapak-bapak nunggu ya kehadiran saya dari Rawasapi ya, nggak jauh sih, paling ya 15-20 menit ya. Alhamdulillah lancar Pak, nggak ada halangan ya. Tapi karena namanya orang baru ya, ke kampung apa nih Pak? Bojong Menteng ya. Sebenarnya saya ceramah sering Pak di daerah sebelah sono, pom bensin sering, makanya alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Mudah-mudahan kita jadi saudara ya Pak. Kalau saya lihat nih bapak-bapak yang hadir ini, masya Allah wajahnya wajah solihin, amin. Wajah orang-orang baik semuanya, ya, orang-orang yang bakal masuk surga. Kelihatan dari wajahnya pada bercahaya, amin. Karena di bawah lampu hadirin. Alhamdulillah. Wayahna sekarang mah udah ceramah nggak usah lama-lama, karena Yasin udah, tahlil udah, ya kan. Nah, saya mungkin ya ibaratnya ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat, lebih bagus, gak usah bertele-tele. Nih aku amin. Sebab kalau bertele-tele ya ke Jakarta beli burung pelatuk, lama-lama takut jamaahnya pada ngantuk. Betul. Ya kan, burung pelatuk doyan ular, kalau jamaah pada ngantuk khawatir pada ngiler. Iya, jadi jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ya, pokoknya gimana nggak untung orang tahlil itu, masya Allah berkah Pak. Saya dari kecil mohon maaf diajak ayah saya, kebetulan ayah saya kiai, diajak nang, ayo ikut abi, ikut abah tahlilan. Oh paling demen Pak saya, karena pasti makan berkat Pak. Ini berkat yang ada di sini, mohon maaf lontong ya ama bakwan gorengan nih di sini nih di tempat tahlilan sama yang di warung beda Pak. Beli di warung, di sini gratis. Alhamdulillah. Makanya disebut berkat. Itu sebenarnya bahasa Arab itu. Barokah, berkah. Ya, yang namanya barokah itu dalam ya pengertiannya
Ziyadatul khair alal khair. Tambahnya kebaikan atas kebaikan. Bagaimana nggak baik Pak? Di sini kita pada zikir ya Allah. Orang yang duduk di sini zikir Pak, dosanya kita diampuni sama Allah. Amin. Amin. Orang yang zikir sama Allah, insya Allah segala hajatnya dikabul sama Allah. Orang yang zikir sama Allah, mudah-mudahan pulang dari sini rezekinya dibuka sama Allah. Pokoknya jangan pernah kita nih banyak nganggur Pak, kecuali zikir aja banyak zikir. Ini jujur Bapak nih jawab Pak, Bu, jujur banyak zikir banyak mikir kita nih. Kelihatan. Nggak usah banyak mikir, ntar duit mah datang sendiri Pak. Yang penting mah usaha. Kewajiban kita nih keluar dari rumah. Faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau sudah melakukan sesuatu Bapak, lakukan kerjakan yang lain. Ada yang profesinya buka warung, bismillah buka warung, kita Fatihah dulu. Baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, Alif Lam Mim, ayat kursi sama surah Al-Baqarah. Selesai baca Quran minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan toko saya laris. Insya Allah Bapak tinggal nunggu, mudah-mudahan sore Bapak warungnya habis belanjaannya. Amin. Oh, enggak ada yang amin. Amin ya Rabbal alamin. Yang penting udah baca Quran, udah doa sama Allah. Kan kewajiban kita kan minta Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Pak mohon maaf Pak, kalau dihitung-hitung Pak, saya nih kan ustadz ya. Ustadz itu kan kerjanya simatupang Ustadz. Simatupang apa artinya simatupang? Simatupang siang malam tunggu panggilan. Simatupang. Pak, kemarin Pak, Masya Allah, Covid Pak, ngaruh banget itu. 2 tahun Ustaz di rumah. Kagak kemana-mana Pak. Iya, Covid 2 tahun Bang. Allah Akbar, di rumah bayi saya. Tapi emang yang namanya rezeki Ustaz pasti dijamin sama Allah. Itu jamaah karena memang alhamdulillah sayang ya sama Ustaz. Saya ingetin nih sama jamaah, sama Ustaz udah sayang. Pak, saya nih kalau udah diundang nih, ya di tempat ini Pak, tiap malam saya doain tempat ini biar pada berkah. Amin. Sebab kalau jamaahnya pada berkah, Ustaznya juga kebawa berkah Pak. Ya Bapak ada acara nih kan ratiban, undang Ustaz. Benar. Walaupun saya pasang niat Pak dari rumah benar, nggak ngarepin sesuatu enggak saya mah. Enggak saya mah. Enggak saya mah. Iya, yang penting pengertian Bang. Saya paham juga, paham. Paham ya Bang. Engkau seperjuangan sama saya engkau. Alhamdulillah. Yang penting silaturahimnya Pak. Silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Kalau kita pengen berkah rizkinya panjang umurnya, jangan berat silaturahim. Terutama nih, ada sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya udah nggak ada. Lalu bagaimana supaya saya disebut anak yang bakti sama orang tua? Yang pertama nih, supaya kita disayang sama orang tua. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, jangan pernah nyangka bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu udah putus hubungan dengan orang yang ahli dunia. Enggak, masih hidup Pak, di sana mah dihidupin lagi sama Allah. Cuman beda alam. Orang yang ada di alam kubur, kalau anaknya, cucunya, dia bareng-bareng kirim doa. Makanya kita nih Nahdiyin ya, ahli sunnah wal jamaah, kudu bangga Pak, kudu senang kita ada tahlilan. Ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari. Emang nggak nyenengin orang yang sudah nggak ada di sono? Pak seneng banget. Almarhumah nggak ngarepin itu kiriman yang kesukaan dulu semasa hidup di alam dunia. Itu keliru Pak, salah kita. Malam ketiga ke kuburan ngomong, abang ini kan Kong, ini saya bawa rokok ya Kong, Kong kan suka Samsu ya, iya Kong kan suka Samsu nih, ini di rokok ya Kong jam 12 malam. Orang mati ada diajak komunikasi Pak, nggak nyambung. Kagak. Iya kan? Engkong dulu masih hidup suka cucur, nih saya bawain cucur. Engkong dulu suka bubur kacang, saya bikinin, saya kirimin bubur kacang. Enggak. Yang sampai Yasin hadirin, yang sampai tahlil, yang sampai baca Quran, yang sampai zikir dan doa, maka orang yang di alam kubur, ya Allah, terima kasih anak cucuku kirim doa buat saya, semoga dia diberikan subur makmur rezeki. Sama kirim doa juga Pak. Amin ya Rabbal
Jadi kalau kita bikin senang orang tua kita yang udah nggak ada, hidup kita disenangi nama Allah. Makanya ada haul 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini para alim ulama sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita ada rezeki, jamaah rahimakumullah, jangan pernah kita sungkan ngajak keluarga ada silaturahim, kirim doa, bikin haul. Keluarga besar, apa manfaatnya? Silaturahim. Jangan sampai putus obor. Gara-gara orang tua udah nggak ada, akhirnya pada putus silaturahim. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adanya kita kumpul zikir bersama seperti ini adalah amaliyah orang-orang saleh. Jadi supaya kita disebut anak yang bakti sama orang tua, satu, kirim doa setiap habis sholat. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil ya Allah. Terus jangan sampai jamaah rahimakumullah kita kirim doanya hanya waktu 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000. Tapi bagaimana kita setiap ba'da sholat selipkan doa agar orang tua kita di sana bahagia, senang dengan kiriman doa dari anak yang saleh dan salehah. Lalu kalau kita alhamdulillah bisa baca Quran, niatkan ya Allah, saya baca Quran ini pahalanya buat ma bapak saya, buat engkau sama nenek saya, buat orang-orang yang sudah mendahului saya ya Allah. Sebelum saya baca Al-Quran ya Allah, saya hadiah Fatihah, Al-Fatihah. Itu sampai Pak, itu sampai. Lalu kita baca Quran 1 hurufnya 10 kebaikan. Bisa kita bayangi jamaah rahimakumullah kalau kita baca surah Yasin. Ini yang hadir jamaah rahimakumullah banyak. Berarti pahalanya buat almarhum almarhumah yang kita kirimin doa. Di samping kita pun yang membacanya sama dapat pahala dari Allah. Makanya inilah untungnya kita kumpul sama-sama kirim doa. Jadi manfaat buat orang yang sudah tidak ada dan juga kitanya sama yang kirim doa. Lalu yang kedua apa? Cara bagaimana menghubungkan tali silaturahim yang membuat orang tua kita di sana di alam barzah senang. Bagaimana kita tetap jalin hubungan persaudaraan antara sanak famili, karib kerabat, jangan sampai putus silaturahim. Apalagi mohon maaf rebutan bandanya orang tua, mohon maaf ya. Ini mas saya cerita sama orang sono nih, rawa sapi nih saya terus terang. Iya, gara-gara masalah itu pada putus, mohon maaf. Ini bikin sedih orang tua kita, bikin nangis orang tua kita di sana. Hadirin, banda mah nggak bakal dibawa, mati mah hadirin. Yang kita bawa nih mohon maaf sama dengan kain kafan sama orang yang nggak punya sama ukurannya. Kebetulan saya mohon maaf tukang mandiin mayat. Ya, untung kemarin Covid 2 tahun walaupun gak ada kegiatan banyak yang mati. Mohon maaf ya. Lah urusan ustaz itu. Makanya mohon maaf jangan penangannya sama ustaz. Jasanya banyak hadirin. Terutama ustaz lokal, kiai lokal. Kadang-kadang kita mohon maaf, kiai dari jauh Pak dihormatin benar-benar. Dari jauh mau diciumin tangannya. Lah ustaz lokal yang sebelah sini mimpin tahlil tiap malam, malam ketiga, ke-7 dibiasain bae, cuekin bae. Ini Pak yang punya jasa Pak, yang mimpin di sini nih. Ini yang doanya lebih cepat dikabul sama Allah. Kenapa? Mujahadahnya. Makanya kita hargai para asatidz yang ada di lingkungan. Amin. Karena selama masih ada ulama, masih ada anak-anak kecil pada belajar ngaji. Saya dengar di sini musola kalau subuh penuh ya Pak ya. Saking penuh di luar-luar semua kan? Iya, nggak bermasuk. Allahu Akbar. Iya, insya Allah doa kita mudah-mudahan habis taklim ini subuh musola masih penuh. Amin. Pak, bisa dilihat Pak, kalau masjid musola penuh, banyak orang yang pada sholat, anak-anaknya pada ngaji Pak, demi Allah, ini kampung bakal diberikan berkah sama Allah. Suruh pada ngaji bocah-bocah Pak, jangan pada disuruh doang. Ada ngertinya mau Ustaz, bawain gula sama kopi. Begitu. Ustaz tanya, rokoknya apa tadi? Begitu. Samsu, beliin Samsu 1 box mah. Amin. Begitu Bang. Itu mah kadang-kadang nitip doang Pak, setahun 2 tahun anak Masya Allah diajarin sama Ustaz. Gak ada ngertinya pisan. Iya. Giliran kursus bahasa Jepang Bang.
Bahasa Inggris sebulan 300 500, ikhlas benar. Sama Ustaz sebulan, ya Allah 10.000 Pak, ada yang nunggak setahun. Orang sono santri saya. Sini mah sama. Beda. Kagak beda, Bang. Allahu Akbar. Jadi jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Ini kalau masih ada anak-anak kecil disuruh sama orang tuanya, kata Imam Ghazali, kalau ada lingkungan masih ada orang yang sergap demen pada belajar Iqra, belajar Quran, maka kita orang tuanya yang nyuruh, Pak, ini bakal punya investasi di masa yang akan datang. Amin. Nah, kita harus punya andalan di kampung kita ini. Harus ada regenerasi anak-anak kita yang bisa baca Quran, anak-anak yang bisa khotib, anak-anak yang bisa ngurusin jenazah, anak-anak yang bisa mimpin tahlil. Dari sini hadirin, kita orang tuanya harus ada semangat. Siapa lagi kalau bukan orang pribumi? Ya rahimakumullah. Jadi hubungkan tali silaturahim. Jangan pada saling ya putus silaturahim gara-gara tadi tuh. Saya mohon maaf, ini kisah nyata nih Kong. Kisah nyata. Saya ngurusin jenazah, mohon maaf. Itu di belakang di sono jamaah rahimakumullah udah bisik-bisik. Bagian saya ya. Bagian saya di situ masalah aja satu kontrakan sama saya yang paling tua. Bener serius. Saya nangis ya rahimakumullah. Ini almarhum belum saya mandiin, Pak. Betul. Almarhum belum saya sholatin, belum saya kubur. Ini masya Allah ahli warisnya udah ngurusin kontrakan lah, ngurusin warung jamaah rahimakumullah. Itu mah nanti belakangan. Kalau sudah beres 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yuk kita musyawarah. Biar ada keadilan bersama. Insya Allah berkah kalau kita sama-sama paham. Datangin Pak Ustadz, ini orang tua sepeninggalannya hartanya segini, gimana menurut ahli waris? Ilmu faraid nanti diterangin sama Ustadz. Itu yang membuat kita kokoh persaudaraan kita sampai anak cucu kita. Betul. Itu hadir. Makanya ini penting, saya tidak pernah bosan ngingetin seperti ini. Di mana-mana saya sampaikan kepada para jamaah, ayo kita terus jalin ukhuwah persaudaraan. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, tetap silaturahim. Saya dari Indramayu, mohon maaf jamaah rahimakumullah, dipesenin sama ya mamang bibi saya. Nah, kalau memang ada waktu, ada kesempatan mampir ke mamang, ke bibi, walaupun orang tua nggak ada. Emang benar yang saya rasakan nih, ketika ayah bunda saya udah nggak ada, beda Pak girohnya nih, mau pulang kampung udah beda. Tapi kembali lagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kita pengen disebut anak yang saleh, walaupun sudah nggak ada orang tuanya, lalu orang tua pernah semasa hidupnya sayang kepada pulan, hubungkan tali silaturahim kepada orang yang pernah almarhum almarhumah, menghubungkan tali silaturahim kepadanya. Itu jamaah rahimakumullah. Maka intinya, di samping kita sama-sama kirim doa di sini, ada silaturahim juga, mudah-mudahan menjadi asbab buat kita bersama ambil pelajaran bahwa kehidupan itu tidak ada yang abadi hadirin. Kita ini pasti menghadap Allah, Pak. Kalau ibarat pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati ninggalin hutang. Allah ninggalin amal, Bang. Orang saya lihat di sini mah nggak ada yang punya hutang, nggak ada di sini mah. Ya paling 1-2 gitu. Iya. Terus yang nggak ada tahu ini, Pak. Mohon maaf nih, ini saya kasih bocoran ya. Sebenarnya sama jamaah yang lain kan nih, Pak, enggak saya mah. Ini sama abang saya aja di sini nih, saya bocorin nih. Biar abang kalau punya utang nggak lama langsung lunas. Pengen nggak? Pengen ya? Terus bapak mudah-mudahan nggak punya utang selama-lamanya. Pengen? Doanya gampang, ikutin Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa biar nggak punya utang. Ayo yang kompak. Doa biar nggak punya utang. Allahumma nerima apa nu aya. Kata doa nata. Anu aya. Apa? Aya nerima apa nu aya. Apa adanya. Kenapa orang banyak utang? Karena nggak nerima. Lihat sebelah jamaah rahimakumullah beli parabola, kita beli paramex aja. Iya. Orang beli kulkas, kita yang panas. Orang beli mobil, subhanallah, kita yang panas dingin. Kenapa nggak ada syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
Maka kalau kita pengen hidupnya dicukupkan oleh Allah, jangan pernah lihat ke atas masalah dunia, lihat ke bawah masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Itu yang membuat kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil. Walaupun mobil tahun 74 nggak apa-apa ya Allah. Lihat ke bawah karena banyak saudara-saudara yang masih punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah, biar punya motor nggak apa-apa, ya kan? Sebelah saya tetangga saya masih punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah masih bisa gue sepeda. Tetangga sebelah sana mohon maaf banyak orang yang nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Kita alhamdulillah yang bisa jalan, alhamdulillah. Ada yang di opnam berbulan-bulan, kita masih dikasih sehat sama Allah. Sehat ini banyak orang yang lupa dengan nikmat sehat. Kata Nabi, 2 orang yang sering lupa nikmat 2 ini. Apa? Nikmat sehat sama nikmat waktu. Padahal yang namanya sehat itu mahal, nggak bisa ditukar dengan materi. Ibu bapak mohon maaf jujur, pilih mana kalau punya duit 100 juta tapi sakit, nggak punya duit tapi sehat, milih mana? Sehat punya duit. Bingung kan jawabnya? Beda duit ada sehat. Sehat punya duit. Sehat punya duit. Itu yang kita minta sama Allah. Sebab mohon maaf, orang kalau sholat Pak punya duit kelihatan Pak. Orang duduknya aja kelihatan yang punya duit Pak. Ini Bapak yang punya duit nih sama saya kelihatan Pak. Ini yang duduk di sini semua pada punya duit semua ini. Amin. Iya Pak, orang nggak punya duit mah kelihatan. Dari duduknya aja udah begini aja Pak. Tuh begini. Tuh nggak punya duit nih. Nggak ada kan? Tuh aman hadirin. Jadi jamaah rahimakumullah, kita nih terus belajar jadi orang yang selalu syukur atas karunia Allah. Jangan pernah ngeluh, capek sama Allah. Kita dikasih nikmat sehat aja alhamdulillah. Orang kalau sehat mah Pak makan apa aja enak Pak. Iya kan? Ya betul. Iya, orang sehat mohon maaf, ya kan lebaran hari raya Idul Adha Pak nyate, ya kan? Sama sambel, sama sayur, sama nasi. Kalau sehat enak enggak? Enak. Enak, tapi kalau sakit Pak? Pahit banget. Orang kalau udah sakit mohon maaf, makan apa aja nggak enak, pahit semua. Cuman keumumannya orang giliran ngasih makanan Pak, saudara kita lagi sakit. Si Bulan kan sakit. Ayo pada makanannya pada bawa apa gitu kan, biar pada makan di sana. Pak dibawain Pak macam-macam buah-buahan, roti Pak. Ini buat si dia katanya lagi sakit ya. Giliran yang sakit mah melongo Pak. Ya pahit. Ya. Itu yang sehat Pak yang nungguin Pak. Ya Allah. Iya dihabisin. Jadi jamaah rahimakumullah, sehat itu mahal, maka pergunakan kesehatannya buat ibadah kepada Allah. Amin ya robbal. Jadi kunci hidup ini kalau pengen barokah, 1 ibadah jangan tinggal. Ya sholat nggak lama Pak, paling 5 menit ya. 5 menit nggak lama lah, 5 menit. Sholat 5 menit nggak lama. Ya paling 15 menit. Yang paling enak tuh berjamaah Pak. Udah berjamaah mau udah ngikutin imam baik. Imam takbir ikut takbir, imam ruku ikut ruku, imam sujud imam batuk jangan. Nah makanya kita mah di belakang enak, makmum mah ngikutin imam, udah pokoknya ikutin imam amin ikut amin, imam pulang ikut pulang, udah enak. Jadi jamaah mah enak, udah gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, sholat jangan tinggal. Yang kedua, usahakan kalau punya uang banyakin berderma biar berkah. Jangan pernah perhitungan Pak, sedekah itu mah kadang-kadang mohon maaf ya, kita terutama nih hari Jumat nih Pak, hari Jumat nih, Bismillah karena Allah, bawalah minimal 5.000 atau 10.000 lah gitu ya, minimal gitu. Kalau saya sih saya himbau kepada masjid-masjid nih, yang masjid bagus nih, yang pendapatannya jutaan, kata saya mohon maaf ya, namanya masjid udah bagus nih, tuh masjid udah bagus, saya himbau juga jamaah majelis taklim saya tuh yang di Masjid Jami itu, di Mustika Jaya, di Jatimulya. Bapak nih mohon maaf, kaya-kaya banyak uang jangan pernah perhitungan, gak bakal dibawa mati. Sodako inilah yang nanti akan nyelamatin Bapak Pak. Kalau hari Jumat tolong yang orang punya duit tabungannya banyak mah minimal 50.000 lah. Iya kan, kalau duitnya banyak nih kata saya. Nah kan di Masjid Jami kan kurang lebih ada 300 orangan ya, lebih kata saya. Tuh kali 50, coba berapa juta tuh?
Iya tuh, kan karena banyak kasnya ya, kata iya kong kata saya nih, iya tuh kan banyak tuh kasnya, pendapatannya banyak, tolong Ustadz kasih 1,5 juta, yang khotib kata saya, kong bener kong, iya kata saya, lah uang banyak, kas banyak, Ustadz kasihnya cepet, iya kan, 1,5 juta, 2 juta buat Ustadz, insya Allah Ustadz jam 10 udah nunggu di situ, iya belum ada jam udah duduk. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah perhitungan. Nih apalagi mohon maaf nih ibu bapak yang kumpul nih, selamatan buat orang tuanya nih, demi Allah diganti rezekinya sama Allah. Amin. Jangan pernah perhitungan. Nanti kalau ada haul nanti patungan saudara-saudara, biarin saya aqua. Biarin saya kue. Kan gitu ya? Oh, biarin saya semuanya deh. Jadi ditanggung masing-masing nih anak. Lah kita ngaca diri, Pak. Kita bisa seperti ini kan dari orang tua. Lah kita lahir nggak bawa apa-apa Pak, alhamdulillah dimodalin sama orang tua, disekolahin, masya Allah. Ini kebetulan nih sahibul musibah ini cucunya sekolah di sana, saya guru SDIT di sana. Masya Allah Pak, jauh-jauh, Allahu Akbar, nganterin anaknya Pak, dinilai ibadah di mata Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, ayo terus kita. Jangan pernah perhitungan buat akhirat. Kalau ada rezeki mah Pak sisiin. Jangan disimpan doang Pak. Kalau kita beli baju, mohon maaf lambat laun baju kita ini bakal usang. Kalau kita makan, mohon maaf jadi energi, jadi ya kan, jadi darah, jadi kotoran. Tapi kalau kita sedekah, apalagi orang tua kita seandainya masih ada, mohon maaf, muliain tuh. Apalagi orang tua kita yang udah sepuh, ujian dibuat kita nih. Orang tua yang kita udah sepuh, kita harus sabar yang ladenin, ngopenin orang tua kita. Ingat dulu kita waktu kecil siapa yang rumah kita, yang ngurusin kita kalau bukan ayah bunda kita. Itu ladang amal soleh di hadapan Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk selagi kita masih hidup ada di alam dunia, kalau orang tua kita masih ada, muliakan orang tua kita. Jangan pernah sakitin hati orang tua kita. Sesungguhnya kesuksesan kita ini sebenarnya doa dari mereka. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya orang tua munajat hanya 1 kali seumur hidup di hadapan Allah, ya Allah muliakan, sukseskan anak saya ya Allah. 1 kali munajat sama Allah, demi Allah anak tadi disukseskan sama Allah. Apalagi setiap kali. Dan orang tua kalau ngedoain anak ikhlas banget Pak. Emang kita nih orang tua nih, mohon maaf, ke anak sayangnya nggak ada batasnya. Makanya ada pepatah, kasih sayang anak ke orang tua sepanjang galah, orang tua kepada anak sepanjang jalan. Saya ngerasain jadi orang tua ke anak, masya Allah, makan enak Pak, ingat anak berhenti hadirin. Apalagi tetangga saya kondangan, mohon maaf, saking ingatnya sama anak Bu, ini ibu, iya ingat anak, masya Allah itu ingat anak, dia kondangan Bu, lihat sate dibungkus di tisu, ingat anak masukin kertas, sindiknya kelihatan di tas, dikejar kucing, saking sayangnya sama anak tuh, makan enak ingat anak berhenti Pak, saya ngerasain makan sop di rumah Pak. Itu daging, masya Allah enak banget Pak, ingat anak, saya mah nyeruput sayurnya doang, isinya buat anaknya. Nah sekarang nih kudu gantian ke orang tua aja, rahimakumullah. Mumpung ada orang tuanya, nih anak kudu bener-bener tuh kudu begitu bakti. Terutama ini ngedoain di saat haulnya nanti 100 harinya, 1000 harinya, terus yuk kita kompak orang tua, anak-anaknya, keluarganya, pada saling mensupport, saling membantu satu dengan yang lain. Jangan putuskan tali silaturahim, karena disitulah jemaah rahimakumullah, ketika kita ingin disebut anak yang bakti terhadap orang tua, satu, doakan orang tua setiap habis sholat, lalu yang kedua hubungkan tali silaturahim, lalu yang ketiga bagaimana kita mendoakan jangan pernah putus, sehingga insya Allah orang tua di alam barzah bahagia, kita pun akan disenangi nama Allah. Amin ya rabbal. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan hadirin ya, karena memang mohon maaf yang paling enak mah dipikir-pikir jamaah hadirin. Kalau jamaah mah udah ada makanan bebas mah, sebenarnya dari tadi Bapak makan aja. Jangan nungguin Ustaz. Ya, Ustaz tuh belakangan, makanya jangan iri kalau Ustaz pulangnya agak beda sama jamaah. Memang iya, memang begitu biasanya ya. Mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf, saya cuma ngingetin doang. Kalau ada itu pun, kalau nggak ada gimana kayak caranya. Ya. Udah siapin. Iya, sambil dinikmatin aja Bang. Itu udah ini.
syukurlah sama Allah. Sudah disiapin Udah siapin kan? Ya udah Bang, biarin. Yuk kita sama-sama berdoa sama Allah, mudah-mudahan keluarga Sahibul Musibah senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhumahnya ya, semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau juga yang masih sehat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir, para sesepuh, para orang tua, para asatidz, semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini doanya siapa nih Bang? Silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi ummazilah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Ajal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhum min ahlil bait min ahlil hadirin al-maghfirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'il mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya Faridah ya Basir. Amin ya Allah. Wa yarham wa yaghfir pada ya Allah wa Amin. Amin. Rabbil alamin. Taqabbal ya karim.